Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Sniper. Film ini mengisahkan tentang seorang petugas kepolisian senior mau tidak mau harus bekerja sama dengan rekrutan polisi baru yang menyebalkan demi membekuk seorang penembak jitu yang tengah menebar teror balas dendam. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan dua orang sniper sedang melakukan pengintaian sebuah rumah yang digunakan komplotan penjahat. Dia adalah Ming dan anak buahnya yang bernama Shen. Di saat yang sama, dua orang polisi patroli bernama OJ dan rekannya Chow mendapat informasi dari pusat, sebuah kendaraan yang mencurigakan dengan warna silver. Tak jauh dari lokasi mereka berada, mobil tersebut berhasil ditemukan. Namun, mereka tidak menemukan ada sopir atau penumpang di dalamnya. OJ dan Chow kemudian mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi mobil tersebut. Sementara itu, dua sniper dari pasukan militer ini memutuskan untuk lebih mendekat setelah melihat dua polisi itu akan memasuki markas penjahat. Dari balik lubang, OJ melihat komplotan penjahat ini dan berencana untuk menghubungi markas. Namun rekannya teledor hingga terpaksa mereka berdua melakukan penggerebegan. Namun sialnya mereka kalah jumlah. Paha Chow menjadi sasaran golok penjahat. Ming dan Shen segera melakukan pertolongan. Setelah itu Ming dan OJ sama-sama menodong penjahat yang tersisa. Shen memberinya instruksi agar mereka bersamaan melepaskan tembakan tepat di syaraf pusat. Ming melihat bakat seorang sniper dalam diri OJ. Itu terlihat dari cara dia menatap dan keberaniannya melepaskan tembakan ke arah penjahat. Singkat cerita, OJ bergabung dengan tim khusus sniper. Berbagai pendidikan dan latihan harus dia lalui untuk menjadi seorang sniper handal. Shen menilai OJ memiliki kepercayaan diri dan motivasi yang besar selama mengikuti pendidikan ini. Dari atas sebuah menara jembatan layang, dengan bakatnya itu, OJ mampu mengukur jarak sebuah target hanya menggunakan penglihatannya saja. Selanjutnya, para siswa diperintahkan untuk menembak sebuah apel dengan koin di atasnya dalam jarak 400 meter. Ketika siswa lain tidak mampu, OJ justru berhasil menembak apel tepat sasaran. Ming memberikan tips dan jurus jitu kepada OJ agar dia mampu menembak sasaran lebih tepat. Seni olah pernafasan bagi seorang sniper itu sangat penting. Ketenangan pun menjadi salah satu kuncinya dan inilah contoh tembakan dari Ming. 呼吸。所以我哋要駕馭佢，深吸一口氣。Shen kemudian mengajak OJ melihat daftar sniper dari tim SDU yang berhasil melesatkan tembakan dalam jarak 400 meter. Selain kedua mentornya itu, terdapat nama Ah Jing yang mampu menembak the bullseye dalam jarak 500 meter. 4 tahun lalu, dia keluar dari kesatuan padahal dialah yang paling berbakat. Kala itu, hanya bos mereka Ming yang mampu menandingi kehebatan Ah Jing. Sayangnya, Ah Jing memiliki sifat dan karakter yang tidak disukai anggota lainnya. Karena masalah indisipliner, Ah Jing dijebloskan ke dalam penjara dan mendapat hukuman selama 4 tahun. Di hari kebebasannya, Shen menjemput Ah Jing dan mengajaknya makan mie tek-tek di sebuah kedai kaki lima. Ah Jing nampak lahap setelah 4 tahun terakhir ini dia makan dengan menu khusus penjara yang dia sebut garing. Shen kemudian mengantarkannya pulang. Ah Jing hanya mengambil selembar dari $20.000 uang yang ditawarkan kepadanya. Rupanya, Shen diperintahkan oleh Ming untuk memberinya uang dan tetap mengawasi gerak-gerik Ah Jing. Saat masuk ke sebuah minimarket untuk membeli coklat kesukaan istrinya, seseorang terlihat mengawasi Ah Jing. Kembali ke rumahnya, Ah Jing langsung disambut istrinya yang bernama Jin Tong, dan mereka pun celepot.
Kala itu, mereka baru saja melangsungkan pernikahan, namun tiba-tiba terjadi insiden yang membuat Ajing harus merasakan jeruji penjara selama 4 tahun. Tak menunggu lama, Ajing mengambil kembali senapan miliknya yang disembunyikan di tempat pelelangan ikan. Meskipun menjadi seorang polisi, rupanya ayah OJ mencari uang dengan membuka lapak perjudian. Bukannya bangga, dia malah meledek profesi anaknya ini. Kembali ke Ming. Saat dia sedang mengantarkan putrinya menemui ibunya, mereka terkejut ketika menemukan istrinya itu mencoba bunuh diri di kamar mandi. Ming segera melarikannya ke rumah sakit. Tanpa diduga, dia melihat Ajing berada di sana menatapnya dengan penuh kebencian. Belum terungkap kisah masa lalu mereka hingga Ajing begitu membencinya. Kepada perawat, Ajing menitipkan sebuah ponsel untuk diberikan kepada Ming. Scene berpindah ke dua orang anggota gangster yang sedang santuy di sebuah kedai makan. RG mengajak Ahua untuk bekerja sama dengannya. Dia berencana untuk membebaskan kakak pertama mereka dari penjara saat dia sedang melakukan kunjungan ke dokter. Rupanya di belakang, Ajing mendengar rencana mereka. Di sebuah lokasi tersembunyi, Ajing mempersiapkan senjata dan amunisinya. Tiba-tiba, Ming mendapatkan pesan dari ponsel yang diberikan Ajing untuk datang ke sebuah lokasi tepat pukul 10. Singkat cerita, Ming sampai di lokasi, begitupun dengan Ajing yang sedang berada di sebuah menara lengkap dengan senjatanya. Saat konvoi mobil tahanan yang membawa bos gangster bernama Yeh Tao melintas, tiba-tiba kontak senjata antara pihak kepolisian dan gangster pun tidak terelakkan lagi. Melihat hal itu, Ming segera mengambil pistol milik Patwal. Rupanya dari atas, Ajing melepaskan tembakan untuk melukai para polisi. Setelah mengolah nafasnya, Ming melepaskan beberapa tembakan untuk menghabisi komplotan penjahat ini. Apa? Seakan sengaja ingin diketahui aksinya, Ajing membantu narapidana gangster itu dengan menembak rantai dan pistol yang digunakan oleh Ming. Setelah gangster itu berhasil kabur, Ajing melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan tali, dia turun dari gedung bertingkat. Setelah bebas, bos gangster ini dan kedua anak buahnya santuy di markas mereka. Mereka membicarakan terkait usulan RG untuk merekrut Ahua untuk membantu bisnis mereka. Pembicaraan mereka rupanya didengar juga oleh Ajing yang ingin merencanakan sesuatu terkait masa lalunya. Di sebuah bar, OJ melemparkan beberapa anak panah tepat di titik sasaran. Ternyata, desahan nafas OJ yang merupakan seorang sniper dapat terdengar oleh Ajing. Penasaran siapakah sniper itu, Ajing pun memberikan kode yang sama. Rupanya, OJ sudah menduga pria ini adalah Ajing yang diceritakan atasannya. Dengan penuh percaya diri, OJ bertekad akan mencatat rekor baru menembak dari jarak 600 meter. Rupanya, Ajing meledek OJ karena metode pernafasan yang dia gunakan akan membuatnya lambat. Ajing mempraktekkan metode pernafasan dirinya hingga mampu melemparkan panah 3 kali sekaligus dengan kecepatan tinggi dalam satu tarikan nafas. OJ kemudian mempraktekkan metode yang diajarkan Ajing langsung dengan senjatanya. Alhasil, dia berhasil melesatkan 3 peluru tepat sasaran dalam satu tarikan nafas. Dalam sesi pertandingan yang disaksikan langsung oleh Ming, dia berhasil membuktikan 3 tembakannya sekaligus. Ternyata, Ming langsung memberikan teguran keras kepadanya. Metode itu justru akan melemahkan aliran oksigen dalam darahnya. Denyut jantungnya akan meningkat dan sistem sarafnya akan berpacu lebih cepat. Yang dimana berakibat tangannya akan bergetar dengan hebat. OJ mengakui metode ini diajarkan oleh Ajing. Ming kembali menegur, selama berada di bawah komandonya, OJ harus mengikuti metodenya. Konferensi pers dilakukan untuk memperkenalkan pasukan khusus penembak jitu yang akan membantu polisi untuk menangkap kembali Yeh Tao. Karena kesalahan yang dilakukannya itu, OJ tidak diikut sertakan.
Merasa kesal, di depan awak media, OJ langsung menantang bos gangster itu untuk bayuan. Shen akhirnya menceritakan kepada OJ kisah yang menimpa Ah Jing 4 tahun silam. Kala itu terjadi perampokan bersenjata yang melibatkan 3 tersangka yang menyandera 20 orang di dalam sebuah bank. Pimpinan perampok itu ternyata adalah Yeh Tao. Polisi telah mengepung seluruh area, termasuk Ah Jing yang berada satu tim dengan Shen. Sedangkan Ming di posisi yang lain. Yeh Tao kala itu meminta tebusan 100 miliar dolar karena ahli-ahli bank tersebut berada dalam sandera mereka dengan ancaman pembunuhan. Tadi diduga Ah Jing melepaskan tembakan untuk membidik Yeh Tao, tapi sialnya justru mengenai kepala salah seorang sandera. Shen menilai Ah Jing terlalu percaya diri yang justru pede yang kebablasan malah menghancurkan hidupnya. Di depan pengadilan kepolisian, Ah Jing beralasan saat itu Yeh Tao berniat untuk menarik pin granatnya. Tidak ada waktu baginya untuk melaporkan kondisi itu kepada atasan. Shen yang diminta menjadi saksi tidak melihat secara langsung karena dirinya memperhatikan lingkungan secara umum. Giliran Ming yang berada di tim 2 diminta atasannya untuk bersaksi. Rupanya Ming menyampaikan penglihatan yang berbeda, bahwa dia tidak melihat Yeh Tao berpotensi untuk menarik granatnya. Akibat kesaksian Ming yang memberatkan Ah Jing, dirinya dinyatakan bersalah telah membunuh orang tidak berdosa hingga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yeh Tao dan RG berencana untuk meledakkan ruang berangkas uang yang berjarak 2 menit dari kantor polisi. Tiba-tiba Ah Jing muncul menawarkan bantuan kepada mereka. Yeh Tao tidak habis pikir kenapa Ah Jing mau membantunya bahkan menyelamatkannya tempo hari lalu. Padahal 4 tahun silam dia hampir saja membunuhnya. Perampokan ini tidak akan mudah karena pihak kepolisian akan menerjunkan seluruh anggotanya. Bahkan 10 menit setelah laporan diterima, tim sniper SDU akan diterjunkan ke lokasi. Ah Jing menginginkan bayaran yang sangat tinggi untuk rencana ini. Ming kembali ke rumah sakit setelah mendapat informasi kalau istrinya siuman. Rupanya dia masih merasakan trauma dan tidak ingin bertemu dengan Ming. Saat bertemu putrinya, Ming terkejut saat melihat pin granat di kalungnya. Dia mengaku seseorang memberikan itu kepadanya. Shen mengaku bertemu kembali dengan Ah Jing yang menyuruhnya untuk mengambil cuti selama seminggu. Shen bertanya kepada Ming, apa yang sebenarnya terjadi 4 tahun lalu itu hingga dia begitu membenci Ming. Ming beralasan apa yang dia ungkapkan di pengadilan itulah yang terjadi. Justru saat ini Ah Jing bertindak lebih keji dengan membunuh banyak petugas kepolisian. Ming langsung membuntuti Ah Jing. Saat masuk ke sebuah lift, tadi diduga dia bertemu dengan komplotan Yeh Tao dan ini yang terjadi. Tiba-tiba muncul juga Ah Jing untuk membantu kelompok gangster itu. Ming dan Ah Jing pun terlibat baku hantam. Saat Ah Jing melarikan diri, Ming langsung mengejarnya. Ketika bergelantungan di kabel antena, Ah Jing hampir terjatuh. Ming berusaha menahannya, namun tangannya tidak kuat lagi hingga Ah Jing pun terjatuh. Anehnya, Ah Jing tidak ditemukan lagi. Sementara itu, RG menyandera puluhan orang di dalam ruangan yang diselimuti gas LPG yang sengaja dia bocorkan. Puluhan tim SDU mengepung tempat tersebut di bawah pimpinan Ming. Tidak ada tim yang berani mengambil posisi menembak karena terhalang oleh sandera. Summary report，我呢邊冇把 headshot。佢退咗去抽氣扇個位啊，block 住咗。Tiba-tiba, OJ melaporkan posisi penglihatannya jauh lebih baik dan siap melepaskan tembakan untuk melumpuhkan tersangka. OJ diperintah untuk menembak kepalanya. Melalui lubang kipas, OJ berhasil melakukan tembakan tepat di tangan RG. OJ mendapat teguran dari Ming karena gagal menembak kepalanya.
OJ beralasan menangkap tersangka dalam kondisi hidup akan memudahkan tim kepolisian untuk memecahkan kasus ini. Ah Jing yang sudah berkomplot dengan Ye Tao kembali melanjutkan rencana mereka. Saat Shen memasuki mobilnya, Ah Jing langsung mencekik yang membuat Shen tidak sadarkan diri. Tim SDU di bawah pimpinan Ming menggeledah sebuah rumah yang sebelumnya digunakan Ah Jing. Ternyata Ah Jing berada di tempat lain. Sambil mempersiapkan persenjataannya, dia berbicara dengan istrinya. Shen yang dijadikan sandera ternyata mendengar Ah Jing berbicara seorang diri karena faktanya istri Ah Jing telah meninggal. Psikologis dan kejiwaan Ah Jing semakin terganggu karena merasa telah dihantui sandera yang dia tembak mati. Tak diduga, dia pun akhirnya menembak Shen hingga tewas. Istrinya kala itu memutuskan untuk bunuh diri saat Ah Jing berada di balik jeruji besi. Bersembunyi di bawah jembatan layang, Ah Jing akan melancarkan serangan untuk memuluskan rencana kawanan gangster Ye Tao. Dengan sniper beratnya itu, dia berhasil melumpuhkan sebuah mobil yang membawa banyak peledak. Di sebuah gudang, Ah Jing memaksa Ye Tao untuk mengulang adegan 4 tahun lalu. Dan kali ini, Ah Jing berhasil melakukan headshot tepat di kepala Ye Tao. Tim kepolisian berhasil menangkap Ahua yang berniat melarikan diri. Selanjutnya, tim mengepung gudang tersebut. Ah Jing melakukan penyerangan yang mengakibatkan banyak petugas yang terluka. Ming dan anak buahnya diterjunkan untuk melumpuhkan Ah Jing. Sebuah mobil yang diduga dijadikan tempat persembunyian ditembak secara serentak. Rupanya Ah Jing tidak berada di sana. 3 orang tim SDU menjadi korban top shooter ini. Tiba-tiba, Ming dan Ah Jing saling membidik satu sama lain hingga keduanya sama-sama terluka. 1 orang anggota kembali menjadi korban karena Ah Jing mampu bangkit kembali untuk menembaknya. Tersisa OJ yang masih dapat bertahan. Dia berhasil menghancurkan senapan milik Ah Jing, kemudian menyelamatkan rekannya. Kali ini, Ah Jing menggunakan senapan beratnya. Ming akan membuat gerakan zigzag untuk mengalihkan perhatian Ah Jing. Dan saat itulah kesempatan terbaik bagi OJ untuk menembaknya. Sialnya, Ming terkena tembakan dan saat itu juga OJ langsung melancarkan beberapa tembakan menghabisi Ah Jing. Dan akhirnya Ming pun menghembuskan nafas terakhir sebelum membayar hutangnya ke warung si emak. Faktanya, Ming melihat dengan jelas Ye Tao menarik pin granatnya
Namun karena sifat iri dan tidak ingin tersaingi oleh Ajing, dia dengan tega memberi kesaksian palsu. Di akhir cerita, OJ menjadi top shooter selanjutnya, menantang siapapun yang mau bertanding melawannya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film The Sniper ini? Menurut saya, alur cerita yang diusung sangat sederhana, layaknya kebanyakan film Mandarin bersetting modern. Sebetulnya ada kesempatan mengembangkan cerita ini lebih jauh. Ada beberapa celah yang masih bisa dibuatkan subplot namun dilewatkan begitu saja. Akhirnya yang terjadi adalah bahwa film berdurasi 90 menit ini terasa sebagai sebuah rangkuman dan bukan film yang utuh. Beberapa karakter selain 3 orang ini juga terasa hanya lewat tanpa ada kesan. Namun akan berkesan ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Mada. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.